rekamannya masih kurang ya, masih koneksi. Oke, silakan. Silakan Anda. Oke, Hmm. di sini saya akan menjelaskan arsitektur Renaissance yang berkembang dari Eropa. Ada beberapa part, sejarah, denah, dinding dan kolom, interior dan eksterior, bukaan, dan periodenya. Eh, yang pertama, sejarahnya. Jadi arsitektur Renaissance itu pertama kali berkembang di Florence, Italia. Yang inventornya adalah arsitek bernama Filippo Brunelleschi. Dan dari berkembang di Italia itu menyebar ke wilayah Eropa yang lain, di Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, Spanyol, Skandinavia, dan hampir ke seluruh Eropa. Gaya arsitektur Renaissance itu menekan pada simetri, proporsi, geometri, dan keraturannya. Salah satu contohnya adalah bangunan Saint Peter's Basilica. Selanjutnya, nah, denah di arsitektur itu tidak terikat seperti periode-periode sebelumnya, tetapi sangat menganut unsur simetri. Biasanya bentuknya itu persegi dengan pusatnya itu yang ada di tengah ruangannya. Kalau di gereja, pusatnya itu adalah aisle-nya, hallway-nya yang menjadi pusat bangunannya. Pada masa ini, sangat mengintegrasikan denah dengan fasad. Salah satu yang memulainya adalah yang tadi, arsitek yang tadi yaitu Filippo Brunelleschi. Nah, ini salah satu contohnya adalah Villa Madame di Roma, Italia. Selanjutnya, dinding dan kolom. Dinding dan kolom di arsitektur Renaissance itu kembali menggunakan dinding dan kolom seperti pada arsitektur Yunani dan Romawi, tetapi lebih digunakan sebagai hiasan pada eksterior bangunan. Untuk bangunan arsitektur Renaissance lebih bervariasi dibandingkan periode sebelumnya. Pada beberapa kasus tetap memakai pemakaian kubah yang sering digunakan sebagai fitur struktural pada bagian eksterior. Uh, Selanjutnya, nah, hiasan dan lukisan sering menghiasi bangunan-bangunan Renaissance, baik di eksterior maupun di interiornya. Dari sisi interior, memadukan pada unsur arsitektur klasik dengan furniture, warna, dan seni dekorasi atau detail arsitektur dengan estetika yang tinggi. Pada masa Renaissance ini juga mulai diterapkan seni-seni lukis pada bangunan-bangunan dengan bukaan-bukaan jendela mozaik, memainkan warna-warna terang uh, yang biasanya lukisan ini bercerita dari cerita-cerita di kitab Injil. Selanjutnya, nah, bukaan pada masa Renaissance. Nah, bukaan pada masa Renaissance ini berbeda dengan bukaan pada masa Gotik. Di masa Renaissance, bukaannya itu lebih melengkung. Bentuknya itu lebih seperti elips. Sedangkan kalau di masa Gotik yang dari Prancis itu bentuknya lengkungannya itu lancip. Arsitektur pada masa ini bisa dibagi menjadi dua jendela. Bangunan yang dua bagian, yaitu bangunan yang mengandalkan jendela, yang satunya bangunan yang mengandalkan ornamen seperti kornis, pilaster, dan kolomnya. Contoh vault pada bangunannya. Periode Renaissance. Kalau menurut sejarawan, periode Renaissance itu ada tiga. Renaissance yang Quattrocentro, High Renaissance, sama Mannerism. Tapi kalau menurut historical arsitektur itu yang lebih dipakai itu adalah High Renaissance sama Mannerism, sama arsitektur Mannerism, karena pada masa Quattrocento itu tidak benar-benar terbentuk arsitektur Renaissance, melainkan cuman baru pembukaannya. Tapi kalau misalkan, tapi bisa dilihat di sini dibagi menjadi tiga. Kalau menurut historian, yaitu quattrocentenya ruangnya berupa proporsi logis, rupa yang ritmenya mengikuti geometri.
Terus High Renaissance konsepnya diambil dari arsitektur klasik yang dikembangkan dan digunakan dengan pastian yang besar. Pastian yang besar. Yang ketiga itu Mannerism perangai. Pada masa ini arsitek melakukan eksperimen menggunakan bentuk arsitektural untuk memberikan penekanan hubungan antara ruang dan masif. Oke. Ada rekan-rekan yang lain mau bertanya kepada kelompok Renaissance? Silakan. Persilahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Nggak ada? Masih? Silakan. Afsal, silakan. Permisi Pak, mau nanya. Ya, silakan. Ini arsitektur Renaissance berkembangnya di wilayah Eropa ya Pak? Tanya ke kelompok, silakan Nanda jawab. Iya. Oh ya, Nanda. Di wilayah Eropa itu awal pusatnya itu di mana ya tadi? Awal pusat berkembangnya itu dari kota Florence di Itali. Lalu menyebar ke wilayah negara Italia yang lain, terus ke Eropa. Iya. Oh, berarti di arsitektur Renaissance ini masih ada bumbu-bumbu romannya itu ya? Iya. Lanjutan tadi yang penggunaan. Iya. Oke. Renaissance itu apa sih Nanda? Kata Renaissance itu apa artinya? Nah, ada kelompok yang lain bisa jawab? Renaissance itu apa sih artinya? Apakah kelompok lain mungkin? Itu untuk menjawab si. Kalau saya baca kelahiran kembali, Pak. Iya, kelahiran kembali. Kelahiran kembali terhadap apa? Apa yang dilahirkan kembali? Arsitektur terhadap budaya Romawi dan Yunani. Arsitektur Romawi. Jadi melahirkan kembali arsitektur Romawi. Jadi kalau bahasan minggu lalu itu kan kita bicara tentang gotik ya. Jadi gotik itu kemudian ada Bizantium segala macam. Jadi itu abad pertengahan. Jadi Romawi mulai ditinggalkan ke arah Bizantium, kemudian muncul setelah itu gotik yang berkembang. Nah, pada periode ini mencoba menoleh kembali apa yang terjadi di masa-masa kerajaan Romawi, tapi dengan bentuk yang baru tentu. Kemudian sebenarnya arsitektur Romawi itu dasarnya apa sih? Ini yang menarik. Dasar arsitektur Romawi itu apa? Arsitektur Yunani. Kelompok. Nah, jadi mulai ya terlihat koneksinya ya. Yunani, Romawi, Renaissance. Dan nanti di akhir nanti kita coba bongkar lebih lanjut. Kenapa Renaissance masuk di dalam kotak pra-modern? Setelah UTS nanti kita bicara tentang modern. Nah, modern dan seterusnya. Jadi kita akan lihat. Itu juga akan menjawab pertanyaan di awal sekali. Ada pertanyaan, Pak, kok kenapa kita selalu menoleh di Eropa? Kenapa selalu kita mengacu pada arsitektur Eropa yang ujung-ujungnya adalah arsitektur Yunani yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh arsitektur pada masa Romawi dan kemudian di-rebirth, dilahirkan kembali ke masa Renaissance. Ya kan, kita lihat efeknya sampai pada masa sekarang. Kalian akan pegang buku data arsitek atau ketika semester 1 kalian belajar pengantar arsitektur itu trilogi Vitruvius, Firmitas, Ulitas, dan Venustas itu apa? Justru pada titik ini, pada titik Renaissance ini yang kita highlight besar karena pada masa ini yang cukup menarik. Ada pertanyaan lanjutan sebelum saya ngoceh nanti selesai semua jadi kemudian para pokok dan neoklasik jadi pengong. Oke, pertanyaan lanjutan silakan kalau ada yang mau di explore lagi dari Renaissance.
Tapi ini periodisasinya seru ini. Periodisasi Renaissance awal, High Renaissance, kemudian Manierism. Manierism itu apa sih? Yang bisa jawab? Saya tanya karena saya memang nggak tahu. Manierism itu apa? Sampai sekarang juga bingung. Mungkin ada yang bisa memahami arti katanya. Dan semalam jujur saya sampai buka ini buku Architectural Theory from Renaissance to the Present. Yep, silakan. Manierism apa? Kalau yang saya searching ya Pak, ini tulisannya Manierism digunakan untuk menjelaskan gaya seni pada rentang tahun 1530 sampai 1580 yang memperlihatkan lukisan-lukisan dengan proporsi tubuh seperti ditarik memanjang, beberapa deformasi bentuk, dan pose-pose janggal dengan tujuan dramatisasi. Oke, itu Wikipedia ya? Apa? Dari WordPress Pak. WordPress. Oke. Jadi itu yang menarik di masa Renaissance dan nanti berikutnya. Arsitektur nanti bergandengan dengan seni-seni lain, terutama seni lukis dan seni patung. Kemudian dasarnya juga seru. Dasarnya adalah proporsi. Nanti ada penjelasan di terakhir. Proporsi itu menjadi peranan yang sangat penting. Di Yunani, kepala badan kaki udah mulai muncul, kemudian kepala kolom itu Ionik, Dorik, Korintian menjadi cukup penting untuk identifikasi sebuah bangunan. Makin spiritual, sebuah fungsi bangunan makin rumit kepala kolomnya. Oke, kelompok ini ada yang mau menambahkan informasi? Ada yang sempat bongkar kepala kolom Tuscany. Itu tambahan informasi itu seru banget. Nanti lah, tapi Tuscany juga masih sampai sekarang juga saya juga masih mencari apa sih. Tuscany itu kan sebuah daerah sama aja sih. Ionik, Dorik, Korintian itu nama daerah yang kemudian disematkan di kolom, nama kolom. Oke, tambahan kelompok informasi. Kalau nggak kita pindah ke Barok, Rokoko. Kayaknya udah cukup. Cukup? Oke. Langsung. Cukup Pak. Bingung dan ngomong. Barok, Rokoko. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Pak. Cindy. Oke. Silakan Cindy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jelaskan tentang arsitektur barok terlebih dahulu ya. Jadi kata barok itu berasal dari bahasa Portugis, seperti yang bisa dibaca baroko, atau berarti mutiara yang memiliki bentuk yang tidak bundar dan teratur, namun lekukannya sangat kompleks dan detail. Jadi barok ini pertama muncul di Roma pada akhir abad 16. Ini nih diadakan berbeda dengan yang sebelumnya pada zaman Gotik, di mana pada saat zaman-zaman kemarin kan dia lebih ke ketenangan gitu Pak desainnya. Kalau ini dia lebih ke emosional. Jadi nanti bakal menemukan hal-hal yang lebih banyak rumit seperti itu atau lebih mewah seperti itu Pak. Lanjut. Dasar ragu-ragu ngomong Pak, next. Kemudian karakteristik arsitektur barok. Nah, pertama arsitektur barok memiliki beberapa karakteristik seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kan dia lebih mewah Pak. Jadi di antaranya tuh ada naves. Nah, apa sih naves ini? Naves ini tuh ketika zaman dulu di gereja itu di bagian tengahnya itu yang dinamakan dengan naves. Jadi dia itu ruangan yang berbentuk memanjang seperti kapal gitu Pak. Ini maksudnya kan pada zaman dulu itu kenapa barok ini ada tuh karena ada perkembangan dari protestanisme. Nah,
Naves ini dia berbentuk kapal karena pada zaman itu percaya bahwa gereja itu sebagai kapal yang membawa rakyat umat Kristen itu menghalangi ombak-ombak kehidupan gitu Pak. Makanya Naves pada zaman barok ini panjang dan lebih lebar dibanding sebelumnya. Kemudian fasad eksternalnya memiliki karakter proyeksi terpusat yang dramatis. Jadi ya karena mewah itu jadi dia lebih dramatis Pak, dengan sedikit bayangan yang lebih gelap dan juga pencahayaan yang lebih intens nantinya. Next Pak. Jadi arsitektur barok tergolong mewah karena karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi tidak sedikit uang yang dibutuhkan untuk membuat suatu bangunan yang bergaya arsitektur barok. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, mereka itu lebih kaya dan ketika kita masuk ke dalam bangunan bergaya barok ini akan lebih terasa mewahnya seperti itu. Karena dia menggunakan emosi dan passion yang lebih ditonjolkan pada zaman barok ini, Pak. Dibandingkan saat zaman Renaissance. Era barok itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama early barok, high barok, dan late barok. Jadi barok itu mulai berkembang di Roma, Italia pada saat early barok hingga high barok. Kemudian nanti diakhiri di Perancis. Makanya di Perancis ini nanti ada munculnya gaya rokoko seperti itu, Pak. Pada awal abad 18. Masuk ke rokoko. Masuklah ke arsitektur rokoko yang muncul di Perancis tadi. Dia itu sebagai perkembangan dari arsitektur barok. Jadi bentuknya masih belum berubah. Masih ada kolom-kolom interior dan masih mewah-mewah tentunya. Contohnya itu gereja Karlskirche, sama seperti arsitektur barok. Dia menggambarkan suatu gaya artistik gitu Pak, yang bersifat mewah. Kemudian kata rokoko itu merupakan suatu kombinasi dari bahasa Prancis yang artinya kerang. Kalau tadi artinya mutiara, sekarang kerang gitu Pak. Jadi dalam kaitannya itu rokoko itu melambangkan cinta atau kurva cinta seperti kerang dan fokus pada hiasan bangunan, pada interiornya seperti itu. Next Pak. Kemudian dalam konteks kontinentalnya itu gaya rokoko tuh secara penuh terkendali sportif, ajaib dan dipahat dalam bentuk dekorasi interior ruangan yang abstrak menggunakan cahaya, motif seperti kerang dan hiasan. Jadi seperti yang bisa dilihat dari sebelah kiri ini ada ruang kaca dari Istana Catherine dan juga Basilika Rokoko. Ini salah satu bukti yang saya bilang tadi bahwa dia lebih ke dalam interior yang mewah atau fancy seperti itu. Dari bahan metal, dari bahan porselin. Lanjut, Pak. Yuk, lanjut. Nah, kemudian beberapa kritikus arsitektur mengisyaratkan bahwa gaya rokoko memang berkembang dengan pesat seperti itu. Jadi dari akhir tahun 1720, dia mulai mempengaruhi dalam dan seni arsitektur keseluruhan di Eropa, saking pesatnya itu, dengan berbagai gaya yang unik dan kaya. Sehingga rokoko ini tidak hanya di Eropa, tetapi juga dia berkembang di Jerman. Seperti ini ada katedral di Cadiz, salah satu katedral di Cadiz. Gereja. Nah, Halo? 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 Putus ini. Oke, ada kelompok lain? Anggota kelompok lain yang bisa menghindar? Kayaknya putus. Di Oh, yes, okay. Bavaria. Jadi lanjut. Sinyal.
Oke, ada yang bisa backup? Ini masalah sinyal. Sinyal saya apa sinyal? Loh, kan masih bisa bergerak-gerak kok. Berarti masih on. Cindy-nya kayaknya, Pak. Ya, oke. Silakan ada anggota kelompok lain yang bisa backup untuk menjelaskan, kurang dikit sih ini. Tanggung banget. Yuk. Anggota yang lain. Oke. Oh, udah tinggal terakhir. Oh, terima kasih. Oke, ini yang berkembang di Bavaria. Bavaria itu Jerman. Menarik. Kok dibedakan? Maaf Pak, sinyal. Enggak apa-apa. Oke, yang Bavaria ini gimana ceritanya? Halo, Sin. Apa Pak? Bavaria ini gimana ceritanya? Ini slide terakhir, kamu tadi putus di sini. Oh iya itu Pak. Jadi Bavaria itu terlupa. Mana tadi? Oh, ini. Bavaria itu muncul. Maaf Pak, baru muncul. Secara arsitek tuh kesannya bersatu dan berbondong-bondong dalam hidup gitu Pak. Oke. Iya. Oke. Ya, ini masalah sinyal sih repot, memang nggak bisa dilawan. Silakan kalau ada pertanyaan bagi kelompok, nanti kalau Cindy agak putus-putus, tolong anggota kelompok lain yang bisa backup. Ya kan, ada pertanyaan? Anggota yang lainnya? Anggota yang lainnya. Teman-teman yang lain, memperdalam barok. Pertanyaan saya deh, apa bedanya barok dengan Renaissance? Kalau Renaissance tadi terakhir di Mannerism, terus ini ada barok. Apa bedanya yang paling mendasar? Kira-kira aja. Kalau yang seperti yang sedikit udah dijelaskan saya tadi Pak, jadi kalau barok itu dia lebih ke fancy, mewah, dan detail gitu Pak. Kalau misalnya Renaissance itu dia lebih ke ilmu seni, ilmu sainsnya, dan juga kayak ke agamanya itu, jadi lebih ke apa ya, realisme seni gitu loh Pak. Barok juga banyak digunakan, style barok itu banyak digunakan untuk katedral juga, gereja yang besar itu juga. Dan kalau tadi ada Saint Peter's, Basilika Saint Peter's, Basilika itu di atasnya katedral, jadi lebih gede lagi, lebih luas lagi. Basilika Saint Peter's itu campuran antara Renaissance, kemudian karena rentang waktu pembangunannya juga panjang dan terus mengalami renovasi, sehingga ada beberapa bagian dia masuk ke barok juga, beberapa detail. Tapi yang menarik adalah barok justru digunakan, atau bukan, barok asal katanya justru dari Portugis, bukan dari Itali atau bahasa Latin. Yang menarik, Portugis kalau mau dilihat di petanya juga kan agak jauh dari, di luar dari Italia dan segala macam. Kemudian Rokoko, ya bedanya barok dan Rokoko yang paling mendasar. Anggota kelompok yang saya jawab. Rokoko berkembang di Jerman. Oke. Tiba-tiba ada Jerman di situ. Berkembang di Prancis Rokoko. Ya. Prancis dulu berkembang dengan gotiknya, kemudian Renaissance balik lagi ke Italia. Italia menjadi barok, kemudian di Prancis ada tanda kutip perlawanan dengan Rokoko sebagai lanjutan barok.
Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa zaman ada selalu counter, ada selalu pemikiran yang mengkritisi, atau mengkritisi itu tidak selalu bermusuhan ya. Tapi Romawi, kemudian ada Bizantium, kemudian ada Gotik. Gotik itu kan berkembang awalnya di Prancis, kemudian baru masuk ke Eropa lainnya. Terus balik lagi ke Italia dengan Renaissance, kemudian dengan Barok, kemudian Prancis mengembangkan Rokokonya, dan kemudian berkembang di Bavaria, di Jerman. Jadi muter aja di situ. Oke, ada yang ditanyakan dari Barok dan Rokoko? Kenapa Barok Rokoko dijadikan satu? Karena bedanya beda banget, beda tipis banget. Sehingga di timeline arsitektur biasanya disatukan Barok dan Rokoko. Ada pertanyaan? Oke, kita masuk ke neoklasik. Siapa yang akan menjelaskan? Saya, Pak. Oke, silakan Akmal. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Saya akan menjelaskan gaya arsitektur neoklasik dari kelompok 6. Baik ya, pertama, arsitektur neoklasik itu adalah gaya arsitektur yang didasarkan oleh gerakan neoklasik di abad ke-18. Jadi secara prinsip, arsitektur neoklasik ini yang seperti barusan dibahas di PPT yang pertama tadi, yaitu Renaissance, itu sama. Ibaratkan, saking samanya itu, ibaratkan ini neoklasik ini seperti Renaissance 2.0 gitu. Soalnya secara arti dia itu menghidupkan kembali arsitektur, gaya-gaya arsitektur, prinsip-prinsip arsitektur yang ada di gaya klasik. Dalam arti aja, nama neoklasik ini, neo artinya new, klasik. Jadi new klasik. Jadi ciri-ciri dari gaya neoklasik ini yaitu sama aja seperti ciri-ciri yang ada di Renaissance ataupun yang ada di originalnya, yaitu gaya-gaya Yunani, seperti garis-garis bersih, elegan, penampilan yang rapi, simetris, kolom-kolom, ordernya, sama juga seperti penggunaan seperti kubah di tengah, gaya-gaya bentuk bangunan yang simetris, penggunaan order bangunan, dan juga seperti kayak kesimpulan dari fasad. Next. Selanjutnya kita akan bahas interiornya. Walaupun di fasad luarnya gaya neoklasik ini lebih menampilkan gaya bersih ataupun teratur, di dalamnya interiornya ini dapat melambangkan suatu kemewahan dengan cara pengaturan warna dan juga ornamentasi. Warna yang sering kita pakai seperti yang ditulis tertera di sini itu krem, abu-abu, biru pucat, kuning, dan hijau. Sedangkan warna aksennya itu adalah hitam, merah, dan terakota. Tampilan mewahnya ini juga dapat diciptakan dengan menghadirkan aksesoris seperti guci, porselen, dan tembikar, dan patung. Selanjutnya. Pada tahun 1750 di Eropa, muncul gerakan di dunia arsitektur yang bernama gaya neoklasik. Ini timbul karena rasa bosan terhadap gaya desain yang sedang berkembang pada saat itu, yaitu yang barusan dibahas, yaitu Rokoko sama Barok. Dan juga ini gaya neoklasik ini adalah respons terhadap kegiatan yang lagi populer terjadi di masa itu, yaitu di penggalian kembali bangunan-bangunan kuno yang ada di Yunani. Ini bangunan-bangunan neoklasik ini dapat ditemui di beberapa negara seperti Inggris, Roma, Paris, dan Berlin. Ya, disebutnya di sana sebagai Empire Style karena gaya neoklasik ini lebih
menampilkan gaya kemegahan. Next. Baik, ini adalah contoh-contoh dari arsitektur-arsitektur gaya neoklasik. Yang pertama itu adalah Atlas Museum, Carl Friedrich Schnickel, maaf kalau namanya salah, saya nggak bisa bahasa Jerman. Yep. Museum Atlas dibangun pada tahun 1823 dan 1830, dirancang oleh Carl Friedrich tadi. Ini adalah karya terpenting arsitektur neoklasik. Seperti yang kita dapat lihat dari gambar, itu ciri-ciri dari neoklasik maupun Yunani itu ditera di sini. Contohnya seperti simetris, penggunaan kolom, dan juga penggunaan kubah di tengah bangunan. Tujuan dari bangunan ini itu seperti kita baca di sebelah kanan itu adalah melengkapi sebuah kayak taman gitu. Di taman tersebut dia dikelilingi oleh 4 bangunan penting di setiap sisinya. Salah satunya adalah bangunan museum ini yang melengkapi. Sebelumnya ada 3. Keempat bangunan yang melingkari taman ini itu adalah bangunan-bangunan penting seperti simbol kekuatan yaitu Stadtschloss. Zenghaus ada di barat mewakili kekuatan militer, Berlin Dome di timur perwujudan otoritas ilahi. Itu adalah quote dari Carl Friedrich menyatakan bahwa situ membutuhkan bangunan yang sangat monumental. Oleh karena itu saya lebih memilih satu tatanan raksasa daripada 2 ekspresi individu untuk 2 lantai utama. Bangunan yang dikelilingi di semua sisi oleh entablatur ionik atau aula kolumnar ionik dengan pilaster ionik di 4 sudut membentuk struktur utama yang sederhana namun megah, di mana 2 lantai disisipkan dengan cara yang rendah. Next. Contoh bangunan yang kedua itu adalah Pantheon. Pantheon dibangun di Paris yang dimulai sekitar 1757 oleh arsitek Jacques Germain Soufflot sebagai gereja Saint Genevieve untuk menggantikan gereja yang jauh lebih tua dengan nama yang sama di situs yang sama. Dibangun selama Revolusi Prancis dan didedikasikan untuk mengenang orang-orang yang hebat, sehingga menerima nama Pantheon. Dapat kita lihat kembali itu dari gambar dan dananya, semua ciri-ciri dari gaya arsitektur Yunani itu dapat kita lihat seperti simetris, yaitu berbentuk plus di sini, penggunaan kubah, penggunaan susunan kolom, ordernya, dan juga entablatur yang segitiga di atas atapnya. Sorry, ini tolong diperjelas ya. Ini Pantheon yang di Paris ya. Iya, ini di Paris, Pak. Itu beda dengan yang di kota Roma ketika zaman Romawi. Jadi ini katakanlah replika lah, bisa bukan replika ya, bentukan baru yang kemudian dipindah. Kalau saya katakan copy paste juga bukan gitu loh, tapi ini yang terjadi ketika neoklasik. Jadi mencoba membangkitkan kembali apa yang sudah dilakukan oleh zaman Romawi. Hanya mempertegas saja supaya tidak bingung gitu loh. Pantheon kok di Paris, kan ada Pantheon di Roma. Jadi ini kalau Pantheon di Roma itu zaman kerajaan Romawi, masa Romawi, kalau yang di sini tahun 1757 yang di Paris, untuk mempertegas saja. Oke, lanjut. Baik, contoh yang terakhir ini adalah salah satu yang paling ikonik, yaitu The White House. Di sini nggak dijelaskan dan apa tentang bangunannya, karena di pembangunan dari White House ini sudah berkali-kali mengalami renovasi. Yep. Seperti yang kita lihat di zamannya itu sudah pemulai pembangunan itu tahun 1758 sampai 31. Dan sampai sekarang itu saya pernah baca itu mengalami renovasi sampai belasan kali. Ada yang cuma nambah
Ada yang cuma nambah wing ataupun serambi kanan, depan, belakang. Dan juga yang di belakang itu penggunaan seperti struktur setengah lingkaran yang kita dapat lihat di denah sebelah kanan bawah. Dan juga pada awal pembangunannya itu bangunan yang sama itu beda situs, cuma namanya sama dan bentuknya itu ditingkatin lagi. Di sini kita dapat lihat bahwa gaya arsitektur neoklasik atau Yunani itu terlihat penggunaan simetris, kolom, order, dan juga atap yang segitiga di atasnya. Baik, sekian dari saya, Pak. Oke. Ini yang White House-nya si Donald Trump. Iya, Amerika Serikat. Oke. Itu yang diperjelas ya. Bentar, ada yang tahu sejarah Amerika sih? Ketika White House dibangun, ini Amerika itu kan terbagi ketika zaman dulu itu terbagi dari beberapa negara Eropa ya, jadi Amerika itu jajahan tanda kutip, jajahannya Eropa. Nah, White House ini jajahannya siapa? Lokasinya? Inggris. Inggris atau Prancis? Saya nggak tahu, Iya. jujur saya nggak tahu. Inggris ya? Iya, Inggris. Pak. Oke. Inggris. Untuk memastikan aja. Jadi kaitannya adalah proses kolonisasi negara-negara Eropa. Oke, sebelum lanjut kemana-mana nih. Ada yang ditanyakan dulu dari paparan neoklasik ini? Jadi neoklasik kasarannya melanjutkan apa yang sudah terjadi di Romawi, yang terjadi di Renaissance, plus kalau Anda perhatikan ya interiornya itu juga mengadopsi apa yang terjadi di Barok dan Rokoko. Ada yang tanyakan, silakan. Atau anggota kelompok mau menambahkan informasi yang belum disampaikan Akmal tadi. Silakan. Jadi gaya neoklasik ini yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kok bisa menyebar ke seluruh dunia? Apa logiknya kira-kira? Kemudian menyebar ke kemana-mana dan akhirnya membawa gaya-gaya sebelumnya. Kemudian silakan. Tersebar karena kolonialisme Eropa, Pak. Jadi gaya arsitekturnya dibawa juga sama mereka. Iya, itu salah satu yang paling utama. Jadi mereka membawa juga gaya arsitekturnya sebagai sebuah simbol kekuasaan, simbol bahwa mereka pernah menguasai daerah itu, kemudian mereka membawa itu secara politis, simbol politis, simbol kekuasaan. Tapi hal yang lain adalah teknisnya, ketika mereka menguasai sebuah daerah, mereka perlu hunian, kemudian kan membangun pemerintahan, membangun sistem pemerintahan dan segala macam. Mereka perlu wadah kegiatan, dan wadah kegiatan atau aktivitas yang di wadah itu perlu sebuah bangunan. Bisanya bangunan seperti ini. Ya, dibangunlah, itu teknis ya. Dibangunlah bentuk-bentuk seperti ini. Yang paling simpel tanda kutip yang terakhir berkembang di Eropa ya neoklasik. Sehingga neoklasik itu berkembang di Amerika, di beberapa tempat di dunia lain. Kalau kita ke Eropa Timur juga ada gitu. Kemudian katakanlah di negara-negara jajahan yang lain, bahkan sampai ke Indonesia pun ada beberapa tempat yang kita bisa lihat kan modelnya bangunannya seperti ini, meskipun dengan skala yang lebih kecil gitu. Katakanlah di kawasan tua Jakarta, di daerah utara Jakarta juga
kita bisa menemukan gaya-gaya bangunan seperti ini dan campur aduk karena masanya sudah berkembang sekitar 1800-an kan mulai di Indonesia. Itu akan khusus dibahas minggu depan. Saya akan menjelaskan sedikit lah bagaimana dengan perkembangan pramodern terutama di Indonesia dengan backgroundnya seperti ini. Ada Renaissance, ada neoklasik, ada beberapa sedikit gotik dengan neogotik jadinya. Jadi campur aduk kemudian dicoba dibangun di Indonesia. Mungkin ada yang pertanyaan sampai sini. Jadi kelihatan ya alurnya dari Yunani sampai sekarang. Jadi kalau pertanyaan di awal, Pak, kenapa Eropa? Ya karena Eropa yang menjajah dunia. Gitu. Masalahnya di situ aja. Nah, jawaban tadi benar. Termasuk sampai ke pengetahuan arsitekturalnya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya masuk menjelaskan sedikit sih, nggak banyak. Renaissance arsitek, kalau tadi Renaissance arsitektur, jadi lebih ke ilmu arsitekturnya, ini lebih ke arsiteknya. Pertanyaan sebelum saya masuk? Ada? Oke. Tadi telah dijelaskan tentang arsitekturnya, tentang ciri-ciri bangunannya dan segala macam. Tapi di bagian ini coba di arsiteknya. Ini yang menarik. Di masa Renaissance adalah masa institusi resmi pertama yang mempunyai pendidikan arsitektur. Jadi mulai ada institusi pendidikan formal khusus untuk arsitektur. Meskipun pada masa itu kemudian bergabung dengan seni-seni lain, seni pahat, seni lukis dan segala macam. Tapi pada masa ini mulai ada pendidikan resminya, pendidikan formalnya. Pak, apakah pada masa sebelumnya tidak ada? Arsitek pertama tanda kutip yang tercatat itu adalah Imhotep. Imhotep zaman-zaman Yunani. Dia sebagai, kalau kalian yang ikut paparan saya di penerimaan mahasiswa baru sedikit paham. Imhotep adalah seorang penasehat Firaun ketika zaman Yunani. Dan posisinya dia tidak hanya penasehat teknis, tapi juga penasehat kesehatan. Jadi dukun dokter lah, dokter kesehatannya si Firaun. Dan dia yang juga memberi advice, suggestion untuk pembangunan beberapa piramid dan beberapa namanya. Itu Imhotep. Vitruvius apakah bukan arsitek? Vitruvius dia seorang panglima militer yang tugasnya mencatat seluruh atau mendokumentasikan seluruh kuil-kuil yang ada di Eropa, yang ada di Yunani. Sehingga awalnya dia seorang panglima militer, tugasnya mencatat khususnya untuk bangunan-bangunan kuil. Dari catatan-catatan itu dia memberi masukan kepada Kaisar Romawi, siapapun kaisarnya, untuk membangun beberapa bangunan-bangunan berikutnya. Bangunan-bangunan ketika masa Romawi itu yang berkembang. Nah, baru pada masa Renaissance ada pendidikan resmi arsitektur yang bergabung dengan seni yang lainnya, lebih kepada art, science. Tadi sudah dibahas, salah satu pelopornya adalah si manusia ini, Filippo Brunelleschi, yang dipahami sebagai bapak arsitek Renaissance, arsitektur Renaissance. Dan yang menarik dari si tokoh ini adalah
sebenarnya dia awalnya bukan pure arsitek yang kita dalam konteks sekarang, tapi dia sebenarnya seorang ahli matematika. Matematik, kemudian kaitannya dengan engineering sampai desain kapal. Matematik, engineering, desain kapal. Hal yang paling mendasar dari Brunelleschi adalah pemahaman dia tentang perspektif satu titik hilang. Jadi zaman itu ini sebuah ilmu yang cukup, temuan yang cukup besar, satu titik hilang. Kemudian lukisannya beberapa kaitannya juga dengan lukisan masa-masa Renaissance, banyak lukisan-lukisan menarik tentang ini juga. Jadi dia bagaimana perspektif itu mempengaruhi sebuah tampilan tampak sebuah bangunan. Jika kalau sekarang kalian diminta perspektif, ya gara-gara manusia ini yang menemukan ide perspektif satu titik hilang ini, yang efeknya adalah sebuah bangunan harus bisa dipandang secara menarik. Hal yang kedua yang ditemukan adalah bentukan dom. Bukan dom yang seperti masa-masa Romawi yang Pantheon tadi, yang kita lihat di masa Romawi ada Pantheon, karena itu benar-benar bentuknya seperti bola yang dipenggal. Kalau ini lebih curve, ya, lebih melengkung, dan ini luar biasa secara strukturnya, karena dia bukan ditopang. Kalau di Pantheon itu ditopang keseluruhan, tapi di sini mulai ditemukan kolom untuk menopang si bentukan ini, dan ini menjadi karya yang luar biasa dari si Brunelleschi. Dan juga mulai ada aturan bahwa tidak boleh lebih tinggi daripada bangunan katedral ini, sehingga kita bisa melihat dengan secara baik sekali kota Florence. Tadi dijelaskan dimulai dari kota Florence kan. Nah, ini awal mulanya Renaissance di sini. Dan bangunan ini menjadi ikonik awal mula Renaissance. Itu arsitek pertama. Yang kedua, ini yang luar biasa juga, Pier Battista Alberti, atau biasa disebut dengan Alberti. Dan dia inisiator Renaissance art theory, jadi bukan arsitekturnya, tapi lebih ke artnya, tapi mencoba membongkar kembali itu. Apa yang dilakukan Alberti adalah dia membongkar pemahaman-pemahaman yang ada di naskah-naskah Yunani, dan yang dilakukan pendataannya ketika masa Romawi. Jadi Yunani ada yang menulis, kemudian direplika atau dicatat kembali ke masa Romawi, dan yang dipelajari oleh Alberti adalah naskah-naskah dari zaman Romawi tersebut. Dan yang dilakukan oleh Alberti awalnya adalah bagaimana dia mengeluarkan teori tentang ini. Bukunya judulnya On Painting. Jadi buku ini tentang banyak bicara tentang lukisan. Mulai perspektif satu titik hilang yang dilakukan oleh Brunelleschi dikembangkan lebih lanjut oleh Alberti. Jadi ada satu titik hilang, bagaimana memunculkannya, kemudian ini jadi perspektif dua titik hilang dan segala macam. Lebih ke paintingnya. Tapi kemudian perkembangan selanjutnya ini. Hal berikutnya yang dilakukan si Alberti ini kemudian menemukan naskah yang ditulis oleh Vitruvius ketika dia melakukan tugas untuk merenovasi Basilika St. Peter's. Basilika St. Peter's itu tidak hanya gereja, tapi juga ada palace-nya, tempat
Sri Paus tinggal. Sri Paus adalah pimpinan tertinggi di Gereja Katolik Roma. Ketika itu dia kemudian mempelajari naskah dari Vitruvius yang judulnya Handbook of Architecture. Kemudian dia memunculkan pemikirannya, judulnya hampir sama sih, Handbook of Architecture juga. Cuman bedanya yang dilakukan oleh Vitruvius ini yang di sebelah kiri, De Architectura. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah handbook-nya si Alberti. Itu bacanya apa juga saya bingung bacanya. Sama-sama handbook arsitektur, tapi interpretasi. Jadi interpretasi si Alberti itu di yang sebelah kanan. Book one, alignment, kemudian material, construction, public works, dan segala macam. Beda dengan yang ditulis oleh si Vitruvius, town planning, building material, temple, dan segala macam. Ada bukan replika, bukan mentranslate dari bahasa Roma dulu menjadi bahasa Latin dan kemudian menjadi bahasa berikutnya Inggris dan segala macam karena ada translation. Tapi yang dilakukan oleh Alberti adalah menginterpretasi naskah dari Vitruvius. Itu yang sehingga ada perbedaan mendasar. Dan yang terakhir ini restoration of building, karena memang tugasnya adalah kebetulan merenovasi Basilika Saint Peter's. Itu Alberti. Yang terakhir, bukan terakhir, yang kebetulan yang ini coba saya bahas, Palladio. Tadi udah dijelaskan Palladio di neoklasik. Palladio sempat disenggol Palladio, tapi dia berkembangnya di masa Renaissance. Kalau nggak salah, dia itu awal belajarnya bukan kepada arsitektur, tapi tentang hukum. Dia belajarnya tentang law, tentang hukum. Jadi awal mulanya dia pendidikan dasarnya adalah pendidikan hukum. Kalau Brunelleschi sama Alberti justru matematik. Kalau nggak salah, sekilas kemarin saya baca seperti itu. Yang menarik dari Palladio adalah kemudian ada Palladio arsitektur yang menjadi dasar perkembangan arsitektur neoklasik. Karena dia mensimplifikasi, bukan menyederhanakan kerumitan zaman Renaissance, kemudian kerumitan barok rokoko pada masa-masa itu. Kemudian dia apa sih esensinya dari klasik Roma itu apa? Itu yang dilakukan oleh dari Palladio, sehingga muncul yang disebut dengan Palladian arsitektur. Itu yang dengan simetrinya, dengan kolomnya, dan segala macam. Sehingga dan karyanya luar biasa banyak. Intinya adalah pada segitiga, intinya pada kolomnya seperti apa, bagaimana simetrinya, bagaimana ruangnya, ruang dengan ada bagian pusatnya, kemudian ada dome-nya, ada beberapa dome dan tidak. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ada pertanyaan saya bisa. Silakan. Mungkin nggak ketiduran. Jadi mendongeng. Ya, silakan. Permisi Pak, mau tanya Ya, Pak. silakan. Ini kan Pak kita bahas tentang arsitektur pramodern ya Pak. Ya. Yang saya mau tanya itu Pak, siapa sih Pak yang mengkategorikan masa ini sebagai masa pramodern ya? Kok bisa jadi masa pramodern? Soalnya saya tahu kan yang sependek pengetahuan saya kata modern itu
modern, kalau kita dengar modern berarti kayak sesuatu yang sudah maju ya kan gitu. Jadi Oke. bisa aja berapa ribu tahun ke depan masa ini bisa jadi masa kuno gitu Pak. Ya, ada Ya saya mikirnya gitu aja sih Pak. Oke. Ada beberapa yang mengatakan ini abad Terima pertengahan kasih. dan abad pramodern ini sebagai klasik Eropa. Ada yang mengkategorikan seperti itu, klasik Eropa. Cuman jujur kata pramodern di sini itu keisengan saya untuk mengkategorikan sebagai pramodern. Kenapa? Kalau dibedakan kata modern secara lebih umum, karena kan kata modern itu yang baru terjadi, yang terakhir terjadi itu yang kata modern, atau ada juga yang mendefinisikan modern adalah perubahan dari satu zaman ke zaman yang lain. Di dalam sejarah arsitektur, arsitektur modern adalah arsitektur yang berkembang sekitar 1800 sampai 1940-an dan segala macam. Itu yang berkembang. Jadi arsitektur modern itu menjadi kedudukannya sama dengan arsitektur Yunani, arsitektur Bizantium, arsitektur Mesopotamia, seperti itu. Jadi arsitektur modern bukan lagi menunjuk pada arti kata modern yang artinya perkembangan terkini atau perubahan yang terjadi, bukan ke arah sana, tapi menjadi sebuah penunjukan titik masa. Arsitektur modern yang mengkategorikan adalah Charles Cheng. Dia seorang sejarawan yang kemudian ini kotaknya atau masanya arsitektur modern. Kemudian ada postmodern, kemudian ada dekonstruksi. Sekarang nggak tahu masa apa. Campur baur. Charles Cheng selesai ketika dia mengungkapkan dekonstruksi setelah itu enggak ada. Jujur yang mengkontekskan pramodern, saya mencoba mengkontekskan sendiri. Bisa didebat. Wah, ini nggak cocok kalau pramodern. Landasannya, kenapa ini menjadi pramodern? Nanti penjelasannya ketika masa modern. Masa modern apa sih latar belakangnya? Dan ini saya anggap menjadi latar belakang dari munculnya arsitektur modern. Dan kembali lagi, arsitektur modern juga berkembangnya di Eropa. Kita akan lihat, kok semuanya di Eropa sih? Apakah di tempat lain tidak ada? Ketika membahas Mesopotamia, ketika membahas sebelum-sebelumnya, saya sempat noleh apa yang terjadi di belahan negara lain. Tapi ketika masuk Renaissance, saya sengaja tidak menoleh. Untuk mengetahui apa sih yang terjadi di Eropa, kenapa demikian tanda kutip dipujanya ilmu arsitektur di Eropa. Apa yang terjadi ketika masa Renaissance? Nah, proses ini juga proses mata kuliah ini bukan hanya kalian yang belajar, saya juga belajar kembali arsitektur Renaissance itu sebenarnya apa sih? Apa yang terjadi di arsitektur Renaissance? Kenapa dia menjadi sangat maju? Kalau kalian perhatikan dari arsitektur Mesopotamia, kemudian saya titik besar-besarnya ya, Mesopotamia, kemudian Romawi, arsitektur, kemudian Bizantium, itu kan ujung-ujungnya masih pada kepentingan spiritualitas, kepentingan peribadatan. Kemudian Romawi agak sedikit bergeser ke kekaisaran, jadi istana raja dan segala macam. Hal yang sama yang terjadi di Tiongkok. Hal yang sama yang terjadi di India mungkin agak lebih egaliter, lebih memasyarakat, karena dia juga sudah punya struktur tingkat sosial dengan kastanya.
Tapi di situ mulai ada perubahan. Nah, di Renaissance ini berubahnya luar biasa. Institusi pendidikan yang dulunya hanya dipunyai oleh golongan bangsawan, pengetahuan golongan, atau golongan rohaniawan, jadi yang punya privilege pengetahuan, bisa menulis, bisa membaca, dan segala macam adalah kalau enggak pemuka agama, ya golongan bangsawan, golongan penguasa. Nah, di Renaissance ini kemudian mulai golongan biasa, bukan golongan biasa dalam arti yang menengah banget, yang ke bawah banget, tapi golongan menengah sudah mulai bisa punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Dan pendidikannya juga sudah mulai terinstitusi. Jadi mulai ada pendidikan formalnya. Jadi naik. Walaupun pendidikan formal sudah dirintis ketika zaman-zaman kerajaan Kekaisaran Romawi sudah. Tapi Kekaisaran Roma ini fokus pendidikannya hanya untuk pendidikan militer, jadi kemampuan untuk berperang. Itu. Jadi Renaissance menjadi sangat penting buat saya, dan saya coba share ke kalian bahwa disinilah ilmu pengetahuan sangat berkembang. Jangan lupa di masa ini juga ada si jenius yang luar biasa, Leonardo da Vinci. Terus kemudian ada pelukis Michelangelo. Jadi Michelangelo, Raphael, dan segala macam itu bukan kura-kura ninja, bukan ya. Jadi dia itu adalah nama-nama tokoh-tokoh yang jenius ketika masa-masa Renaissance. Ujungnya banyak muncul karyanya di lukisan, di patung, dan segala macam. Dan pada masa ini juga dikenal dengan proporsi golden section, golden ratio itu di masa-masa ini. Ada pemikiran, adakah pengaruh golden ratio, golden section itu pengaruh dengan dunia Arab, peradaban yang ada berkembang di Arab, karena diduga ilmu pengetahuan matematik itu justru berkembang di Arab. Kok bisa masuk ke masa Renaissance? Jangan lupa dengan Bizantium. Bizantium berkumpulnya atau bertemunya dunia Eropa dan dunia Arab. Mungkin sudah mulai berkembang, dan pada masa Renaissance ini menjadi booming. Saya mengatakan, saya berpikir kalau pada masa-masa sebelum Renaissance, fokus utamanya atau yang menjadi pusat adalah peribadatan, keagamaan, dan raja. Kalau pada masa Renaissance, pusatnya justru pada para pemikir, para ilmuwan. Bukan lagi terpusat di kerajaan. Renaissance kita tidak bisa melihat dengan jelas pengaruh kuat agama, meskipun dia masih ada gereja Katolik pada masa-masa Renaissance, tapi justru pengetahuan, atau kalau kita baca-baca yang menonjol adalah para ilmu pengetahuan, para pemikir, terutama di matematik, hukum, dan seni, itu yang luar biasa berkembang di masa Renaissance. Ya. Mungkin itu yang bisa jawab. Ada lagi mau ditambahkan? Terima kasih, Pak. Oke. Silakan. Kalau ada yang mau tambahkan. Di web e-learning saya masukkan sedikit bahasan tentang Andrea Palladio, kemudian Alberti dan Bruno Leskey dari sudut pandang arsitekturnya, dari sudut pandang sejarah arsiteknya, bagaimana kontribusinya dan segala macam. Saya hanya sekedar highlight, karena jujur saya jadi kepingin belajar banyak tentang masa-masa Renaissance ini, seperti apa kaitannya Renaissance ini dengan
sekolahnya apa filsuf zaman-zaman Yunani, Plato, Descartes, dan segala macam. Pada masa-masa itu yang luar biasa. Apa kaitannya? Adakah pengaruhnya? Kalau secara arsitektur jelas sekali ada pengaruhnya. Bagaimana pendidikan pada masa-masa Romawi? Wah, oke, saya coba pelajari. Sehingga semalam juga saya coba menghabiskan beberapa naskah, masih juga belum dapat. Oke, pertanyaan. Jadi silakan buka Learning, ada resume sedikit dan pertanyaan sedikit. Kemudian minggu depan saya akan coba jelaskan bagaimana sih pengaruh arsitektur yang neoklasik dan yang di Eropa. Katakanlah pra-modern, masa sebelum arsitektur modern masuk ke Indonesia. Apa yang terjadi dan apa pengaruhnya perkembangan arsitektur di Prancis terhadap Indonesia. Kenapa Prancis bukan Italia? Ya, kita tidak pernah dijajah oleh Italia atau kerajaan Roma. Kita dijajah oleh Prancis. Loh, kok Prancis, Pak? Bukan Belanda. Nanti ceritanya sampai. Dan bagaimana nanti, sehingga tadi beberapa kali saya highlight perkembangan arsitektur di Prancis, karena justru Prancis yang meletakkan dasar arsitektur modern. Nanti baru berkembang oleh Belanda dan segala. Oke, pertanyaan? Saya hentikan.